Halo Boleh-Boleh yang budiman, bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja kan? Bagaimana kreditan panci tempat Mama Rudin sudah dibayar? Sat! Oke, di episode kali ini kita akan bercerita di mana akhirnya Ans berhasil membawa Pia kembali pulang ke rumahnya. Sedangkan di sisi lain, terlihat Pedasri dikutuk menjadi batu oleh Mohana. Tapi sebelum lanjut, diinformasikan kepada rekan-rekan semua yang suka dengan channel ini untuk menekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Karena dengan begitu, sama saja seperti Anda memberikan sedekah kepada kami. Ya, untuk mengganti biaya edit kopi rokok yang masih ngutang ya. Sat! Tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke videonya. Selamat menonton dan tahu gejrot. Di awal adegan ini terlihat di mana Ans sedang menggendong Pia, dan dengan pengorbanan yang tidak sia-sia yang dilakukan oleh Ans, ia berhasil menyelamatkan Pia dari Namans yang menipunya dengan wasiat palsu. Tetapi, karena masih meragukan apa yang dikatakan oleh Ans, Pia pun akhirnya melarikan diri. Walaupun sebenarnya, Pia tahu kalau Ans bermaksud membebaskan dirinya. Namun, karena rasa percaya yang kurang, apalagi setelah dia melihat Ans yang menempel di dinding seperti cicak yang akan menerkam buaya, baru juga mulai blok. Dan ditambah lagi Pia tahu bahwa Ans itu adalah titisan roh jahat Mohana. Iya, apa sih gak jelas? Oke kan? Tentu saja beberapa hal di atas membuat Pia pun merasa curiga dan tidak percaya dengan Ans. Hingga akhirnya Pia pun melarikan diri ke dalam hutan. Tetapi Ans tidak patah semangat untuk membawa pulang Pia. Hingga akhirnya Ans pun berhasil menemukan Pia. Dan Pia pun tentu sangat terkejut melihat Ans yang secara tiba-tiba ada di hadapannya. Dengan gagah perkasa, Ans tegak berdiri di hadapan Pia. Namun, Pia malah menjauh. Pia pun terus mundur walaupun Ans terus meyakinkan jika dia tidak ada maksud jahat kepada dirinya. Justru Ans akan menyelamatkannya. Setelah ia tahu cerita yang sesungguhnya dari Guruma di saat akan dibunuh oleh Namans, anak kandung yang durjana, durhaka walaupun pakai kacamata. Namun karena Pia masih ragu kepada Ans, dan saat itu Pia pun teringat kalau Pia membawa sebuah belati di kakinya. Kemudian, Pia pun mencabut belati itu, lantas dia pun melemparkannya tepat ke arah jantung hati Ans yang sangat mencintai dirinya. Sungguh teganya. Hingga akhirnya, belati itu pun menancap di perut Ans. Namun sepertinya, Ans sedikit pun tidak marah kepada Pia. Ans selalu mencabut belati dari perutnya, dan sambil memegang belati, Ans terus menghampiri Pia, membuat Pia pun ketakutan. Lalu Pia pun berteriak histeris. "Berhenti!" cerot, kata Pia kepada Ans. Dan anehnya, ketika Pia berteriak meminta berhenti kepada Ans, tiba-tiba pohon-pohon di sekitar tumbang, dan semua pohon-pohon itu pun seperti akan menimpa tubuh Ans, yang saat itu sedang terluka karena pisau belati yang baru saja dilepas dari perutnya. Namun, semua itu tidaklah masalah bagi Ans, karena Ans dengan kekuatan supernya, ia terbang melayang terbang tinggi lalu menghampiri Pia. Dan seketika itu juga, pandangan Pia menjadi redup. Rupanya Pia akan jatuh pingsan karena tanpa sengaja mengeluarkan kemampuannya. Namun untung, Ans dengan sigap, gesit dan penuh semangat langsung berlari dan memeluk Pia. Hingga akhirnya sambil mereka berpandangan, terjadilah momen romantis dan mengharukan antara Pia dan Ans. Dan adegan ini sambil diiringi lagu Ku Menangis dari Rosa. Dan kenapa backsoundnya Rosa? Karena bayangkan saja ketika Anda terluka dan tertancap belati di perut Anda, namun Anda masih tetap saja menyelamatkannya, walaupun Anda tahu dia yang menancapkan belati itu di perut Anda. Sat! Momen apa nih? Dasar film. Begitu terasa tapi sesuai dengan kenyataan yang dialami oleh Kang Mursid. Oke, lanjut. Dan di adegan lain terlihat di mana saat di rumah Ans, semua orang begitu sibuk dan panik karena Pedasri tiba-tiba saja hilang dan membuat khawatir Citali, Apilas dan juga Sekar. Sehingga pada suatu saat momen tertentu, saat Citali bertemu dengan Mohana, kemudian Citali pun berkata kepada Mohana, "Tolong katakan di mana Pedasri saat ini." Lalu Mohana pun memberitahukan di mana Pedasri saat ini. Dan tidak banyak basa-basi, Mohana pun langsung membuka lemari yang ditutupi kain merah yang tepat berada di sampingnya. Dan seketika saja, Citali, Apines, dan juga Sekar, mereka nyaris saja pingsan
karena mereka melihat tubuh Pedasri diam dan tak bergerak di dalam sebuah lemari. Rupanya Mohana telah mengutuk Pedasri, menjadikannya sebuah batu atau sebuah patung. Dan sambil dengan gayanya yang meledek, Mohana menunjuk ke arah patung Pedasri dan berkata kepada mereka bahwa Pedasri tidak akan bisa menjadi manusia kembali. Lalu Alpines dan Sekar pun menghampiri lemari itu, dan seketika itu pun juga keparahan Alpines memuncak. Kemudian Alpines pun menghampiri Mohana, lalu ia pun mencekik wanita iblis, setan, belis, tetek bengek, bagong, dan dia pun meminta kepada Mohana untuk mengalihkan Pedasri seperti semula. Alpines pun mengancam jika saat Mohana tidak mengembalikan tubuh Pedasri ke asal semula, maka ia akan menerima akibatnya, kata Alpines kepada Mohana. Dirinya, Mohana bukannya takut, justru dia malah tertawa sambil cekikikan. Kik 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 kik. Karena ia seakan tidak percaya mendengar apa yang dikatakan oleh Alpines kepada dirinya. Namun Sekar terus saja menenangkan Alpines agar Alpines tidak emosi karena akibatnya akan fatal kepada Pedasri. Namun sepertinya kesabaran Alpines telah habis. Ia pun akhirnya mengambil air gangga suci yang tepat berada di hadapannya. Kemudian ia pun membawa ke hadapannya. Melihat Alpines membawa air suci mendekati dirinya, tentu saja membuat Mohana pun seketika panik, karena ia sendiri telah merasakan bagaimana rasanya terkena air suci gangga. Dan lalu tanpa banyak basa-basi, Alpines pun langsung melemparkan air gangga ke arah tubuh Mohana. Namun, Mohana sangat gesit, dia mampu menghindarinya. Hingga akhirnya, Mohana pun terbebas dari air suci gangga. Gak ada stok apa ya? Oke, kancut. Dan kini kemarahan Mohana memuncak seketika. Mata Mohana mengeluarkan bara api. Lalu ia pun tiba-tiba menghilang dari pandangan mata Sekar dan yang lain-lainnya juga. Dan tiba-tiba Mohana sudah berada di lantai 2. Mantap, gak pakai lift, cerot. Tentu saja membuat Alpines, Sekar, dan Citali merasakan kebingungan. Kok bisa? Mohana sekarang sudah berada di lantai 2. Ya, kan lu goblok. Udah disetting sama sutradara. Blok. Dan lebih terkejutnya lagi mereka melihat Pedasri sudah tergantung di tengah-tengah lantai 2 yang digantung menggunakan rambut Mohana. Lalu Sekar dan Citali memohon ampun kepada Mohana. Dan Alpines yang tadinya sangat emosi menahan emosinya lalu meminta mohon ampun juga kepada Mohana agar tidak menjatuhkan Pedasri langsung ke bawah karena badannya bisa hancur. Melihat hal itu, Mohana pun langsung menjadi lebih marah lagi. Tetapi tiba-tiba Ans datang dengan menggendong Pia, membuat mata Mohana seperti akan keluar. Karena Mohana tidak percaya bahwa Ans datang di hadapannya membawa seorang gadis bernama Pia, yang dimana dia adalah gadis yang bertanda Trisula di pundaknya. Bersambung. Bagaimana boleh lovers? Suka dengan video kami atau malah jijik? Dan jika Anda suka dengan video kami, jangan lupa tekan tombol loncengnya dan tekan tombol subscribe-nya untuk mendapatkan informasi video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Saya Kang Nirmo Kang Mursid. Terima kasih. Salam tahu kecil.